Shalom. Aku mau bahas sedikit tentang yang aku baca barusan, yang ada di Lukas 16, mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di ayat ini kita diberitahu gambaran neraka itu seperti apa. Jadi, suatu hari nanti jika kita meninggal, misalkan orang yang nggak percaya Yesus, orang yang nggak menjalankan yang diajarkan Alkitab gitu, itu kan udah pasti masuk neraka. Suatu hari nanti jika kita meninggal dan kita masuk neraka, kita nggak bisa bilang sama Tuhan gitu, nggak ada yang memberitahu aku sebelumnya gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu karena udah begitu banyak. Ini ada Alkitab, udah begitu banyak. Kalau misalnya kita cari tahu di sosial media ini, ada banyak kesaksian orang yang mungkin pernah mengalami koma terus ketemu Tuhan dan bla bla bla. Ada banyak kisah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Nah, di saat nanti kita mati dan masuk neraka, itu adalah pilihan kita sendiri. Kita yang bersifat bodoh amat terhadap segala testimoni orang, segala yang difirmankan di Alkitab, kita yang bersifat bodoh amat. Jadi kalau misalnya kita nanti masuk neraka, itu adalah pilihan diri sendiri. Kenapa? Nggak mendengarkan apa yang, nggak bertobat, dan bersifat bodoh amat terhadap firman Tuhan. Oke, terus di ayat ini juga diingatkan tentang ke-10 orang kusta itu. Kayak video-video sebelumnya yang aku bilang, bagi Tuhan untuk di sini untuk memulihkan orang penyakit kusta ini, Tuhan gak butuh waktu lama, cuman pergilah. Tuhan cuman bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi kayak buat Tuhan untuk membalikkan keadaan kita sekarang, yang mungkin ada orang yang misalnya miskin tapi rendah hati, takut akan Tuhan, itu gampang aja bagi Tuhan untuk menaikkan misalnya secara finansial. Atau orang yang punya banyak duit tapi sombong, itu gampang aja bagi Tuhan membalikkan segala keadaan yang terjadi saat ini. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi aku harap mulai dari hari ini kita belajar bergantung sama kuasa Tuhan. Kita belajar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita belajar bergantung taat sama Tuhan. Karena ketaatan adalah kunci. Saat jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, kayak yang kemarin aku bilang, itu bukan tentang buahnya, tapi itu tentang ketaatan mereka sama perintah Tuhan. Tuhan menyuruh jangan, tapi mereka melakukannya. Berarti kan itu nggak taat. Jadi dalam hidup ini ya tentang ketaatan kita sama Tuhan gitu. Dan ini dari 10 orang cuma 1 orang yang datang berterima kasih gitu sama Tuhan. Padahal masih ada berkat Tuhan yang lain gitu, yang mau diberikan. Harusnya kan dibilang gini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau gitu. Bisa aja kan, kayak kemarin pendeta Billy Lantang ngejelasin ini tuh, bisa aja yang penyakit kusta itu kan kulitnya ya yang kena kan. Yang terakhir datang ini pasti kan masih ada bekasnya gitu. Yang terakhir datang ini itu udah sempurna penyembuhannya, udah nggak ada bekas lagi. Kalau misalnya yang 9 orang pergi ke suatu tempat, orang masih tahu, oh dia pernah kena penyakit kusta karena ada bekasnya. Dan yang satu ini pasti sembuhnya sempurna, nggak ada bekas apapun. Jadi kalau dia melamar kerja pun bisa langsung diterima karena nggak ada hal lain lagi di badannya gitu. Makanya bergantunglah. Kita harus belajar bergantung sama Tuhan. Kita harus belajar berterima kasih sama Tuhan dalam keadaan apapun. Karena di dalam Tuhan itu, yang tadinya putus asa, di dalam Tuhan itu semua menjadi even. Maksudnya even kita nggak punya uang misalnya untuk saat ini, tapi kita punya cita-cita. Kayak aku nggak punya uang untuk kuliah, tapi aku punya harapan, Tuhan aku pengen kuliah gitu. Di atas keadaanku yang nggak punya uang sama sekali, tapi aku bisa kuliah. Aku bilang sama Tuhan, aku pengen kuliah sambil kerja. Beneran nggak ada uang untuk itu, juga untuk daftar uang kuliah waktu itu. Pas pertama itu minjam uang nenek aku, terus nanti dibayarin
abis itu dicicil sama mama gitu. Bayangkan nggak ada uang sama sekali tapi bisa kuliah sambil kerja, bisa tamat kuliah tepat waktu, bisa dapat nilai yang bagus gitu, bahkan lebih bagus di antara orang yang bahkan cuman kuliah gitu. Jadi hidup di dalam Tuhan itu keadaan yang sama kayak Abraham. Istilahnya mereka kan udah tua, udah 80 tahun kalau nggak salah umur istrinya, baru dia mempunyai anak gitu. Kalau di mata manusia itu kan suatu ketidakmungkinan, tapi di mata Tuhan apapun mungkin. Ya contohnya kayak aku yang nggak mungkin bisa kuliah, ternyata bisa kuliah sambil kerja gitu. Oke, semangat bertumbuh teman-teman. Apapun keadaan kita hari ini nggak menentukan masa depan kita, tapi apapun yang kita lakukan saat ini itu menentukan yang akan terjadi sama kita setelah kita mati. So ya, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk mulai saat teduh, mulai aja 5 menit, 10 menit. Nanti kalau misalnya udah terbiasa, bahkan kita akan merasa ada yang hilang kalau misalnya kita nggak saat teduh, kita nggak baca firman. Oke, Shalom.